dan hadir. Selain si Eman, si Agi pulang. Ini lagi. Bikin dari awal. Ini yang sudah diakses sampai bulan Oktober. Kamari segala. Hah? Di sebelah lagi. Oh, oke. Ini sekarang Iman, terus sama itu dong. Hah? Ini kenapa? Lagi sakit? Hah? Lagi di mana sakit? Hah? Ada surat izinnya enggak? Oh, Ari Adiji itu namanya? Adiji. Belajar ke subbab ketiga ya, kedua sebenarnya tapi di buku yang itu kita jadi bab ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Dan hari ini akan kita bahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Dan kemarin kita sudah bahas itu perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dan ada juga yang secara ada nggak tumbuhan yang secara generatif? Kemarin yang kita bahas, ya, yang Angiospermae, kemudian ada Gymnospermae, dan di hewan ada perkembangan secara vegetatif. Ada. Contohnya kemarin ubur-ubur, ibu yang belajarkan tuh, benar nggak? Ada ubur-ubur, ada cacing planaria. Kalau ubur-ubur kan dengan tunas, kalau cacing planaria dengan cara memotongkan hurufnya. Jadi satu bagian itu menjadi 3. Ternyata dari ingat kalian sangat sudah sarapan untuk belum? Sarapan dulu. Usahakan dari rumah sarapan dulu. Sebenarnya sarapan ini menunjang otak kalian. Tapi sarapannya itu jangan bakul. Anda yang sudah sarapan sih? Hah? Yang tidak sarapan berapa orang? Ini sebenarnya ada penelitian ya kalau sarapan. Kayaknya udah pernah sarapan juga. Sudah. Ketika kita sarapan setiap hari, otak anak itu akan berkembang dengan baik. Karena pasukan oksigen itu masuk ke dalam otak. Satu, anak itu tidak akan mudah tumbuh kalau oksigennya banyak masuk ke dalam otak. Tapi bagi anak yang kurang makan, itu sarapan, beda. Bisa membedakan? Kalau kalian di rumah sarapan dengan tidak sarapan, fungsinya. Kita lihat kemudian pembelajarannya. Ada tujuan pembelajarannya di sini. PKD yang akan kita bahas ini menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dari hewan secara penerapan teknologi. Dan ini ada reproduksinya. Nanti ada menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan kan kita sudah selesai kemarin. Ya, ada yang rizoma, stolon, spora, apalagi? Tunas. Apalagi? Tunas adventif. Apalagi? Gimana sih?
membedakan pada tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan kan selesai. Nah, ibu tanya, kalau pada tumbuhan, perkembang biakan dengan cara apa saja? Tunas advertif. Rizoma jangan dihilau. Ada ya yang ngomong gitu yuk. Apalagi? Umbi itu ada berapa jenisnya? Umbi apa aja? Batang. Apalagi? 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 Umbi udah, apalagi? Belakang. Jawab. Rizoma, contoh rizoma apa saja? Jahe, maaf dah. Apa lagi? Apa lagi? Baru berapa? Tunas? Kalau tunas apa saja contohnya? Dengan tunas? Pisang. Adik. Bambu. Kelapa. Kalau cocok bebek pakai apa? Kalau cocok bebek pakai apa? Perkembang biakannya? Yang bikin kalian apa? Cocok bebek dengan cara apa? Tunas advertif. Kesimpulannya, tolong dibuka kembali materi yang kemarin yang kita sudah buat dan sudah ada hasilnya, dan videonya jangan dihapus, itu jadi proyek kalian. Nanti kan ulangan di SAS semester dikeluar materi yang sudah dikeluarkan pasti akan dikeluarkan. Dihapus videonya. Kalau ada di buku, atau sama aja bohong, hanya di buku kan buat dokumentasi ibu. Di ulangan di SAS semester dikeluar materi yang sudah dikeluarkan pasti akan dikeluarkan. Dihapus videonya. Kalau ada di buku, atau sama aja bohong, hanya di buku kan buat dokumentasi ibu. Gimana? Videonya masih ada? Masih ada? Jangan hilang. Makanya kata ibu juga, kalau bisa kalian share ke media sosial. Jadi ibu jojong, kalian juga jojong, biar nanti ketika dihapus di handphone itu sudah ada di aplikasi yang lain. Gitu ya? Biar tidak hilang. Sudah berapa video kita? 1. Kemudian yang untuk yang masak nabila dan lain-lain nanti saya kirim ke lupa ya, ke email saja. Ya. Nah, hari ini tujuan pelajaran kita ini melalui diskusi kelompok dan literasi membaca, peserta didik diharapkan mampu mendefinisikan perkembang biakan hewan secara seksual. Sebenarnya sudah ya. Yang belum itu yang ini kita melalui diskusi kelompok dan literasi membaca, biar peserta didik mampu mendefinisikan perkembangbiakan hewan secara seksual. Kemudian melalui diskusi kelompok dan literasi membaca, peserta didik mampu membedakan kelompok hewan vivipar. Nih, kita yang ini intinya ya. Vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Kemudian, kelima, melalui diskusi kelompok dan literasi membaca, peserta didik mampu membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak
tidak sempurna. Untuk bahasanya ini insya Allah paling bermanfaat. Ya, kalau yang ini hari ini kita akan membahas opipar, dan opipar. Paham? Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada kesepakatan kelas dulu yang harus kita sepakati. Kesepakatan kelas di mata pelajaran itu ya, karena ketika kita tidak ada kesepakatan kelas, budaya positifnya nggak ada. Nanti kalau ada yang kurang, boleh kalian tambahkan. Bu, kurang. Kalau misalkan bu, oh nggak boleh dicantumkan, kita hapus. Ya. Ini kesepakatan kelas untuk mata pelajaran IPA. Kalau untuk kesempatan kelas kalian di kelas kan sudah dibikin sama wali kelas ya. Ada nggak bikin nggak wali kelas? Kesepakatan kelas mata pelajaran IPA. 1. Kalau mau keluar harus meminta izin. Setuju tidak? Setuju. Kalau tidak setuju boleh dihapus. 2. Kalau mau bertanya harus tunjuk jari dulu. Jadi jangan ngomong dulu, tapi harus angkat tangan dulu. Setuju? Setuju. 3. Saling menghargai, menyayangi. Maksudnya sayang di sini sesama teman. Jangan konotasinya kemana-mana ya. Saling menghormati. Ketika ada teman yang bertanya, kita harus diam. Ketika ada yang berbicara di depan, harus diam. Jangan ini ngomong, sebelah sana ngomong, akhirnya tidak ada yang didengar. 4. Setuju nggak ini yang nomor 3? Setuju. Bagaimana nomor 4? Kolaborasi, kerjasama dan saling membantu. Setuju tidak? Setuju. Kalau ada teman yang bermasalah boleh dibantu? Boleh. Jangan ego. 5. Kalau setelah selesai belajar, bersihkan kembali, nanti kursinya dirapikan kembali. 6. Setuju tidak? Setuju. Setuju. Setuju nggak nomor 7? Setuju. 8. Setuju. Setuju jasa kamu. Ada yang mau ditambahkan lagi? Nomor 8 tidak. Nomor 8 tidak. Bagaimana, setuju kita ini dengan kesepakatan kelas? Setuju. Setuju. Oke, kalau setuju, ada yang mau ditambahkan lagi? Apa boleh, silakan. Mau ada berapa terserah, silakan. Ada? Ada yang mau ditambahkan lagi? Bagaimana? Hah? Sepakat? Oke, kalau sepakat, ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi harus kita lakukan. Kalau tidak dilaksanakan, ada apanya? Hukuman. Ada konsekuensi. Ya. Ya. Konsekuensinya apa pengennya? Apa? Apa konsekuensinya? Kalau misalkan nih keluar tanpa izin, senam-pinguin sendiri saja. Setuju? Nah sudah ya, itu kesempatan. Kita akan belajar ke subbab ketiga ya. Kedua sudah menyambar, tapi di buku yang itu kita jadi bab ketiga. Perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Dan hari ini akan kita bahas tentang perkembangbiakan pada hewan.
Dan kemarin kita sudah bahas itu perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif dan ada juga yang secara ada nggak tumbuhan yang secara generatif? Kemarin yang kita bahas ya, yang angiospermae, kemudian ada gymnospermae, dan di hewan ada perkembangan secara vegetatif. Ada. Contohnya kemarin ubur-ubur, ibu yang menjelaskan tuh, betul nggak? Ada ubur-ubur, ada cacing planaria. Kalau ubur-ubur kan dengan tunas, kalau cacing planaria dengan cara memotongkan tubuhnya. Jadi satu bagian itu menjadi 3. Ternyata dari adik kalian sangat sudah sarapan belum? Terus sarapan dulu. Usahakan dari rumah sarapan dulu. Sebenarnya sarapan ini menunjang otak kalian. Tapi sarapannya itu jangan bakul. Ada yang tidak sarapan nggak? Hah? Yang tidak sarapan berapa orang? Ini sebenarnya ada penelitian ya kalau sarapan. Kayaknya udah pernah sarapan juga. Sudah. Ketika kita sarapan setiap hari, otak anak itu akan berkembang dengan baik. Karena pasukan oksigen itu masuk ke dalam otak. Satu, anak itu tidak akan mudah tumbuh kalau oksigennya banyak masuk ke dalam otak. Tapi bagi anak yang kurang makan, udah sarapan, beda. Bisa membedakan? Kalau kalian di rumah sarapan dengan tidak sarapan, fungsinya. Sudah kita lihat kemudian pembelajarannya. Ya, ada tujuan pembelajarannya di sini. PKD yang akan kita bahas ini menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dari hewan secara penerapan teknologi. Dan ini ada reproduksinya. Nanti ada menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan kan kita sudah selesai kemarin. Ya, ada yang rizoma, stolon, spora, apalagi? Tunas. Apalagi? Tunas adventif. Apalagi? Gimana sih? Cangkok itu kan secara buatan. Kan ada yang alami, ada yang buatan. Stolon, stem, berunduk. Kalau yang alami dulu lah, yang alami. Ini kan perkembangbiakannya hasil yang menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan kan selesai. Nah, ibu tanya, kalau pada tumbuhan perkembangbiakan dengan cara apa saja? Tunas adventif, rizoma, jangan dihilal aja ya yang ngomong gitu yuk. Apalagi? Umbi itu ada berapa jenisnya? Umbi apa aja? Batang. Apalagi? Umbi udah, apalagi? Belakang. Jawab. Rizoma, contoh rizoma apa saja? Apalagi?
perkembangbiakannya? Yang bikin kalian apa? Cocok bebek dengan cara apa? Lunas, efektif. Kesimpulannya, tolong dibuka kembali materi yang kemarin yang kita sudah buat dan udah ada hasilnya, dan videonya jangan dihapus, itu jadi proyek kalian. Nanti kan diulangkan di SAS semester dikeluar, materi yang sudah dikeluarkan pasti akan dikeluarkan. Dihapus videonya. Kalau ada di bukunya atau sahabatnya kolom, hanya di ibunya kan buat dokumentasi ibu. Ada bagi babi, beranak, bertelur, dan beranak. Ini contoh-contohnya. Udah ya? Sudahkah kalian pelajari di rumah? Saya informasikan dari hari apa? Kalau pelajaran kita tentang ini, Pipipar, opipar, opopipar. Sudahkah dibuka Google-nya? Sudah? 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 Sudah belum? 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 Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah? Belum? Cuma belum? Apa semuanya belum? Belum. Minimal kalian tahu apa itu pipipar. Nah, yang kita bahas ini satu hewan pipipar. Hewan pipipar adalah apa? Terakhir ada opopipar. Sekarang karena kita sudah bagi berdasarkan gaya belajar yang kalian pilih kemarin, ada yang visual, ada yang kinestik, ada yang audio visual, dan sekarang kalian silakan kerja berdasarkan kelompok gaya belajar kalian masing-masing. Siap? Siap. Silakan bekerja. Untuk yang kinestik, kalau punya audio, ibu kirim linknya nanti dari dulu. Yang kinestik bisa yang visual. Silakan kerja sama. Silakan kerja sama. Silakan kerja sama semuanya sama. Ada yang pentingan yo. Pentingan kayak itu. Tegawe channel. Iya, udah ngawal sendiri, kadang-kadang enggak empuk ya. Ini sampai Pak. Gawe yang enak. Gawe yang kan tewe dulu orang kudu dua diri kan ya. Jadi apa sih? Ada ya, Bang. Plastik.
Bamalangan. Orang kerari, orang kerari. Hiu nih. Ayah hiu. Kata tangan. Aku ya bang. Woi, bukan oi, di kon. Gula, iya kan? Saya aja dan saya sekarang. Saya dan Alam, ini teman. 3. Kami dari kelompok Kusugal akan mempresentasikan hasil video kami dengan tema pembiakan pada hewan secara seksual. Kami dari kelompok Kusugal beranggotakan saya Hilal, Saya Ratu, saya Aini, saya Meramik. dan inilah video hasil dari kelompok kami. Lihat ini video dari kelompok Kusma ya. Seperti di bawah baju. Gampang itu pengen. Mana tahu Pak.
Bertelur. Sampai tahu. Gara-gara sepeda. Itu udah naik kereta. Jangan naik sepeda, sudah naik kereta. Gajah terbang. Harus terbang. Gajah terbang. Domba. Kucing dia. Kucing. Dengan ini kecil. Oke, tepuk tangannya dong. Bagaimana? Bagus. Sebenarnya kita sudah ada yang sudah tampil, ya. Ini dari visual. Mudah-mudahan yang kinestik sudah. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pergerakan pada hewan. Karena Pak Ketua Sayang, perkenalkan saya Muhammad di sana. Kita Malaysia dan kita Akan membacakan adik. Silakan ya, biar kelihatan deh. Dari Pinipar dulu, apa Pinipar dulu? Terserah. Kopipar adalah salah satu cara perkembangan membiasakan hewan dengan cara mengembang biakan telur di dalam tubuh induknya. Tapi cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, bukan dari tubuh induknya. Contoh hewan kopipar yaitu hiu, kuda laut, hewan dari kopipar adalah lalat, bahasa ilmiahnya Diptera. Yang kedua bunglon, bahasa ilmiahnya Francisella zubata. Tiga ikan paus, bahasa ilmiahnya Pari. Butol dia. Yang keempat adalah mulai tikus, bahasa ilmiahnya Sudah, nanti. Yang kedua. Siapa yang dulu? Perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan hidup. Selama perkembangbiakan embryo berlangsung
Cekel Pang. Cekel ya Pang. Makanan ini oleh dalam hukum. Anjing. Oh, udah sebutkan namanya aja, nggak usah nanya kalau susah. Iya. Contoh titipan anjing, kucing, kuda, kambing, beruang, serigala, lumba-lumba, kambing, harimau. Lanjut, ketiga. Mempunyai ciri-ciri turunnya Khamis sampai menetas. Optimal berasal dari atau hewan yang memiliki arti luhur. Contoh empat: ayam, bebek, patat, ikan, telur, cicak, semut. Sudah? Cukup sekian dari kelompok kami. Kalau yang kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan tentang perkembangbiakan hewan secara seksual. Perkenalkan, nama saya Sarja. Saya membenarkan saya akan membacakan perkembangbiakan pada hewan secara seksual. A. Vivipar. Contoh. Vivipar adalah salah satu cara Pegang, bawahnya pegang, yang dengan lain cara pegang. melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada mamalia atau hewan menyusui. Dalam perkembangan embryo langsung makanan diperoleh dari dalam tubuh. Contohnya monyet. Monyet adalah istilah untuk semua anggota primata yang bukan promisia atau kera, baik yang tinggal di dunia lama maupun dunia baru. Gajah adalah mamalia besar dari pemilik elephant, Tidae dan Ordo. Proboscidae terdapat dua spesies, yaitu gajah Afrika dan Asia. Anjing atau anjing adalah hewan mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15 tahun yang lalu. Kucing disebut juga kucing domestik atau kucing rumah adalah sejenis mamalia karnivora dari keluarga Eridea. Sudah, ganti. Siapa lagi yang membacakan? B. Cara bertelur yang pada umumnya mempunyai yang dierami sampai lantas. Vipar berasal dari kata ovum yang memiliki arti contoh Sebutkan hewannya saja. Jangan dengan pengertiannya. angsa, sayurnya, ayam, galus-galus, domesticus, platypus, Now.
adalah salah satu cara hewan berbicara dan tadi cadangan makanan itu berhasil Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, untuk pembelajaran kali ini bagaimana? Menurut kalian? Seru tidak? Senang tidak? Ada yang tertekan nggak di sini? Ya, untuk pembelajaran hari ini adalah tentang perkembangbiakan pada hewan secara seksual. Nanti ibu kirimkan link fisisnya. Karena kita ini di sini, jadi kirimkan link fisisnya. Nanti kalian silakan kerjakan melalui handphone. Yang tidak punya handphone berarti berapa orang yang tidak punya handphone? Semuanya. Hah? Yang tidak punya handphone berapa orang? Semuanya. Punya semua? Ya. Alhamdulillah, berarti nanti insya Allah sebelum pembelajaran selanjutnya, karena untuk hari ini sudah selesai, tinggal menyelesaikan yang belum selesai. Ya, sisanya saya sudah selesai. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar untuk metamorfosis. Nanti materinya ibu akan cerita, tinggal menggunakan saja. Ya, untuk refleksinya bagaimana?